Apakah di halaman rumah atau di halaman sekolah Anda ditanami oleh berbagai jenis tumbuhan? Pernahkah Anda memperhatikan pertumbuhan-tumbuhan? Bagaimanakah tinggi tumbuhan-tumbuhan tersebut? Jika kita perhatikan dengan seksama, tumbuhan mempunyai tinggi yang berbeda-beda. Bahkan, tumbuhan yang kita tanam bijinya secara bersamaan bisa juga mempunyai tinggi berbeda. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Faktor-faktor apa yang mempengaruhinya? Begitupun halnya dengan kita. Sejak kita lahir sampai kita sudah sebesar sekarang, banyak perubahan yang terjadi pada tubuh kita. Apakah Anda bertambah tinggi? Apakah masa Anda lebih besar dibandingkan masa Anda ketika anak-anak? Beberapa anggota badan Anda juga mengalami perubahan tertentu. Mengapa hal ini dapat terjadi? Faktor apakah yang mempengaruhinya? Hal ini terjadi karena setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Loh, kok kedua kata tersebut digunakan bersamaan ya? Bukannya artinya sama atau maknanya berbeda? Supaya lebih paham, yuk cari tahu di sini. Halo, ketemu lagi dengan saya Junita Henny Hutagalung. Kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuhan merupakan makhluk hidup sehingga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Apa yang dimaksud dengan perkembangan? Sebelum menjawab pertanyaan itu, perhatikan terlebih dahulu video berikut. Setelah melihat video tadi, kita sudah memahami bahwa kedua proses, yaitu tumbuh dan berkembang, terjadi secara beriringan. Dari situ, kita dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran tubuh organisme karena terjadi pembelahan pada sel-sel tubuhnya yang bersifat irreversibel, yang artinya tidak dapat balik dan kuantitatif terukur. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu yang bersifat reversibel dan kualitatif. Tumbuhan dikatakan dewasa bila sudah membentuk bunga. Pembentukan bunga merupakan petunjuk adanya pertumbuhan karena jumlah sel bertambah banyak dan juga memberikan petunjuk bahwa tumbuhan itu sudah dewasa. Proses pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari perkecambahan. Perkecambahan adalah proses terhentinya dormansi pada biji diawali dengan imbibisi. Imbibisi itu adalah proses penyerapan air yang mengakibatkan aktifnya hormon-hormon dalam biji sehingga
memicu pertumbuhan plumula atau calon daun dan radikula atau calon akar. Syarat terjadinya perkecambahan adalah 1. Air yang cukup, 2. Suhu yang sesuai, dan 3. Cukup udara untuk respirasi aerobik. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, biji akan tetap dalam keadaan dorman. Dan lamanya dorman tergantung dari jenis tumbuhan dan kondisi lingkungan. Biji terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, kotiledon. Ini adalah bagian dari biji yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Artinya, sebelum terbentuknya daun yang berperan untuk membuat makanan sendiri, makanan tersebut disuplai oleh kotiledon sehingga pertumbuhan dan perkembangan biji tidak terganggu. 2. Tunas embrionik terdiri dari plumula atau calon daun, epikotil, calon batang di atas kotiledon, dan hipokotil, calon batang di bawah kotiledon. 3. Akar embrionik tersusun atas radikula atau calon akar. Perkecambahan dibedakan menjadi 2, yaitu perkecambahan epigeal dan hipogeal. Perkecambahan epigeal jika terjadi pemanjangan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil sehingga mengakibatkan daun lembaga dan kotiledon terangkat ke atas. Contohnya tanaman kacang hijau atau Phaseolus radiatus. Sedangkan perkecambahan hipogeal jika terjadi pemanjangan ruas batang teratas atau epikotil sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas tetapi kotiledon tetap di dalam tanah. Contohnya tanaman kacang kapri atau Pisum sativum.